Shalom, puji Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara seiman di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersuka cita karena kita boleh ada di minggu terakhir bulan Juli tahun 2024. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau naikkan syukur kita supaya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang haus akan Engkau puaskan hari ini Tuhan dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanku, aku
hati yang mau mengasihi Engkau, hati yang mau menyenangkan-Mu Tuhan, lewat keberadaan kami, lewat keterbatasan kami Tuhan. Tapi kami mau hidup kami selalu menyenangkan-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ku sembah
hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Mari yang percaya kita semua katakan amin. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, Raja yang maha besar. Mari sembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Hey, yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang basuhkan nama dan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Kami bersuka Tuhan. Tuhan Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang basuhkan nama dan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Mari bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, yang basuhkan nama dan puji Dia. Tuhan Raja maha besar. Katakan Yesus. Yesus Raja maha besar. Sekali lagi bersama-sama. Yesus Raja maha besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita kasih dulu tos kanan kiri. Minimal 5 orang. Ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
malam minggu bisa dipersiapkan untuk didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melayakkan kami Tuhan, memampukan kami. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan.
tidak sanggup. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu yang akan memampukan kami Tuhan. Meskipun terkadang Tuhan kami sangat sakit, orang lain tidak tahu apa yang kami rasakan. Tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu sanggup membalut setiap kami. Kasih-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Kasih-Mu sanggup memampukan kami melakukan yang benar, melakukan yang Engkau inginkan dalam hidup kami Tuhan. Pegang erat setiap kami Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari hati-Mu, dari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap tinggal di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Perkenanan-Mu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu. Kami mau belajar peka kepadamu Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar ya Yesus hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Selalu melekati hati, mengenal hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itu yang menjadi dasar hidup kami Tuhan. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Dekap erat kami Tuhan. Kami gak mau jauh dari Kau ya Yesus. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari serahkan hatimu, serahkan jiwamu kepada Tuhan. Hubung denganmu ya Yesus. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu ya Tuhan. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang terima kasih Tuhan. Kerinduan kami pagi ini Tuhan, dekat dan melekat dengan Engkau, terhubung dengan yang berkuasa, yang berdaulat,
bekerja di tengah kami. Jamah kami, lawati kami, pulihkan, topang kami. Dalam hadirat-Mu kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati damai-Mu, kami menikmati kekuatan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saatnya kami akan menerima firman Tuhan. Tuhan berbicara, menegur, mengingatkan, bahkan membalut mungkin setiap hati yang terluka dengan kasih yang dari Tuhan. Tutup bungkus proteksi dalam darah anak domba Allah. Kami siap menerima firman Tuhan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi semua. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saya beri tema perjumpaan yang mengubahkan. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan melihat seorang tokoh yang bernama Sakeus. Perjanjian Baru Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Perjumpaan yang mengubahkan. Ada beberapa kisah dalam Alkitab ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka diubahkan. Saudara, ada orang yang sakit kusta ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan jamah. Ada orang yang buta ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan pulihkan sehingga matanya celik dan dapat melihat. Bahkan ada orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ada beberapa cerita dalam Alkitab. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ada seorang perempuan dari Samaria. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumur di satu kota di Samaria, dan ada satu desa yang bernama Sikar. Di sana ada seorang perempuan yang kalau dia mengambil air, dia harus datang siang hari. Dia menghindari ketemu dengan banyak orang karena latar belakangnya yang rusak dan kotor. Dia sudah menikahlah, dia sudah punya suami 5, yang sekarang dengan dia bukan suaminya yang sah. Itu sebabnya pada siang hari dia datang. Mungkin dia singitan, dia berusaha menghindar supaya nggak ketemu dengan orang banyak. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di situ, dia dipulihkan. Dia menjadi seorang percaya,
dia menjadi seorang saksi sehingga banyak orang diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah seorang yang ganas, seorang penganiaya orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Dia sudah berinisiatif, dia meminta surat kepada pemimpin-pemimpin agama. Dia ingin datang ke Damsyik, sekarang ini Suriah. Saudara, dia mendapatkan surat dan dia punya kuasa untuk dia menganiaya orang-orang Kristen yang ada di Syria. Tetapi dalam perjalanan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menjadi buta. Dan saya memberikan artinya menyimpulkan, ketika Paulus yang ganas dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia diubahkan. Dia yang tadinya penganiaya orang Kristen, dia diubahkan, dia menjadi pemberita Injil Kristus. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar, kita kembali lagi kepada konteks yang kita belajar pagi ini. Ada seorang yang bernama Sakeus. Alkitab menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Sakeus, badannya pendek. Ada dua status dia. Yang pertama, dia adalah dia kepala pemungut cukai. Yang kedua ditulis juga dia adalah seorang yang kaya. Dua hal ini sebenarnya di pemandangan, di mata orang-orang Yahudi waktu itu, pemungut cukai adalah orang yang berdosa. Makanya ketika Yesus datang menumpang di rumah Sakeus, ada banyak orang yang marah-marah, bersungut-sungut, masa dia guru mau nginap di rumah orang berdosa. Seorang kepala pemungut cukai, seorang pemimpin, seorang yang berpengaruh, tetapi di garis bawahi di mata orang-orang waktu itu dia adalah orang yang berdosa. Kemudian ditulis ayat yang kedua, dia adalah seorang yang kaya. Sebenarnya kaya miskinnya seseorang itu tidak menentukan dia masuk surga atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Kok bisa, saudara? Sebenarnya di sorga itu, kalau kita belajar dari Alkitab, Abraham adalah orang yang kaya dan diberkati. Dia masuk sorga. Abraham, Ishak, Yakub adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Jadi masuk sorga seseorang bukan ditentukan dari hal materi, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Ada orang yang semakin diberkati, semakin kaya dia di dalam kasih. Saya berdoa, ketika Tuhan menitipkan berkat-berkat kepada kita, mari kita belajar menyadari bahwa firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup mati seseorang tidak bergantung pada harta kekayaan, tetapi kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan menitipkan berkat dalam hidup kita, marilah kita menjadi pengelola berkat yang baik. Puji Tuhan. Paulus berkata, asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup. Karena dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali. Ada yang datang ke dalam dunia ini sudah pakai gelang yang mahal, sudah pakai kalung yang mahal atau sepatu yang baik. Gak ada ya, gak bawa apa-apa. Nanti pulang lagi kita gak bawa apa-apa.
Saudara, ada orang yang semakin diberkati Tuhan, semakin kaya secara materi, tetapi semakin kaya di dalam kasih. Itu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Ada orang yang hanya untuk hidup, hanya untuk diri sendiri. Masa bodoh. Nah, sekali lagi saya mau menegaskan, bukan harta yang bisa membawa kita masuk surga. Kenapa Sakeus ini bisa dapat perkenanan Tuhan? Tuhan berkata karena orang ini adalah anak Abraham. Abraham kita tahu dia bapak orang beriman. Dan kita percaya Sakeus telah beriman, makanya Tuhan berkata terjadi keselamatan kepada keluarga ini. Puji Tuhan. Nah, lebih jauh kita melihat, saudaraku, siapakah Sakeus? Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, atau yang bagian nagih-nagih pajak ya, ceritanya itu. Mungkin pajaknya cuman 100.000, dia bilang 400.000. Bisa saja karena dia KKN, cepat sekali dia jadi kaya. Tetapi kemudian dia bertobat ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, pelajaran rohani yang kita bisa dapatkan dari kisah perjumpaan Sakeus dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan melihat hati yang rindu dan haus akan Tuhan. Ayat kita lihat dalam ayat yang kelima, Tuhan melihat hati yang rindu dan haus ya. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia sebagai orang yang berdosa. Orang-orang melihat orang ini adalah orang yang berdosa. Mungkin di kalangan pengusaha yang ada di sekeliling itu, orang ini adalah tukang narik pajak yang gak ada aturan. Tetapi apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus kepada pribadi yang bernama Sakeus? Tuhan selalu melihat hati. Amin. Tuhan lihat hati loh Bapak Ibu. Kalau manusia kita jalan ketemu orang, kita lihat. Memang manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kalau orang pada umumnya ketika ketemu seseorang, orang yang teliti dia mulai lihat dari sepatu, dari pakaian, ini merek apa ya, dari jam tangan. Terus yang dilihat naik mobil apa, terus ditanya tinggalnya di mana gitu. Itu manusia. Orang melihat Sakeus dia adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan melihat hati kita Bapak Ibu. Bukan berarti tampilan luar kita nggak perlu benahi. Kesan pertama kita ketemu dengan sesama manusia, orang lihat memang yang di luar. Kita harus tampil baik, rapi, bersih. Sama aja kalau kayak pasangan suami istri. Kalau istri berkata yang penting hatiku baik, saya nggak mau mandi-mandi pun, yang penting biar luar saya kotor, yang penting hatiku baik, ya bodoh, saudara. Kita harus menjaga juga tampilan luar. Bapak Ibu punya baju yang baik, bukan berarti mahal, ayo dipakai mau ke gereja atau kemana. Kalau kita ada yang cuman hobinya ngoleksi,
Sudah beli bagus, mahal-mahal, ditaruh di lemari karena emannya daripada rusak kotor taruh di lemari. Sampai dipanggil Tuhan tidak pernah pakai-pakai. Ada kan juga ibu-ibu ke mall mungkin beli piring yang baik untuk makan, tempat-tempat makan yang baik. Karena bagus, mahal, setelah dibeli ditaruh aja di lemari. Sampai bertahun-tahun gak pernah dipakai, gak pernah. Waduh, itu salah Bapak Ibu. Kalau Tuhan kasih berkat, kita harus menikmati juga dalam batas-batas yang baik. Puji Tuhan. Jangan kita berpikir secara manusia ya. Tuhan kan melihat hati. Jadi dengan sesama manusia juga kita sembarang aja. Tampilan yang gak baik. Apalagi dalam konteks suami istri. Secara pria itu selalu lebih melihat, lebih tertarik, dilihat dari mata. Kalau wanita itu selalu main perasaan. Masa sih dia gak ngerti aku? Masa dia gak tahu aku? Ya memang gak ngerti, karena laki-laki gak maha tahu. Nah, ini kalau sudah dalam konteks pasangan suami istri itu keterbukaan, komunikasi yang baik. Jangan main perasaan. Laki-laki juga terlalu banyak main logika sehingga banyak benturan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita melihat Tuhan melihat hati. Ada ayat-ayat yang mendukung. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di hati manusia. Yohanes 2 ayat 25. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, pelajaran yang penting kita belajar bahwa bagaimanapun dosa yang dilakukan seseorang di masa lalunya, namun jika mereka membuka hati untuk menerima dan mengundang Tuhan Yesus dalam hidup mereka, ternyata mereka bisa diampuni dan dipulihkan. Bapak Ibu, Tuhan melihat hati. Saudara, kalau ketemu dengan orang, rata-rata orang ini kita berpikir orang ini meler, gak bertobat, kelakuannya begini. Rata-rata kita melihat kekurangan atau kelebihan seseorang. Tuhan ketika ketemu dengan seseorang, dia gak lihat masa lalumu. Saya berkata seperti ada seorang wanita yang ada di Samaria, Yohanes pasal 14. Nah, saudara, Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan gak lihat apa yang engkau pernah lakukan kemarin. Tuhan selalu melihat hati. Zakeus selalu punya hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa mengubah. Ketika kita membuka hati dengan sungguh, hati yang rindu, hati yang haus. Makanya di Mazmur itu Daud pernah lakukan dosa, saudara. Daud pernah jatuh dalam skenario pembunuhan, perzinahan. Tetapi kemudian dia bertobat. Selalu dia berkata, aku rindu Tuhan, aku haus akan Tuhan. Dan dikatakan dia adalah seorang yang berkenan. Karena apa? Saudara, Tuhan gak lihat masa lalu. Tuhan selalu melihat hari ini. Ketika kita punya hati yang rindu, seberapa haus, seberapa rindu kita dengan Tuhan.
sedemikian Tuhan akan puaskan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat hati yang rindu mengenalnya. Sakeus dia terhalang. Nomor satu, badannya pendek. Kalau ketemu dengan orang-orang tinggi, tentunya dia sudah agak sulit. Karena dari sisi postur tubuh dia pendek. Kemudian ada halangan lagi, orang banyak. Tidak bisa. Tapi dia berusaha, Alkitab menuliskan dia berusaha dan dia naik di pohon. Dia bisa naik di pohon dan dia bisa melihat Yesus dan bisa berjumpa dengan Yesus. Di sini kita melihat dalam bahasa aslinya menggunakan, jadi kata melihat, ia berusaha untuk melihat. Bahasa di dalam bahasa aslinya mengatakan kata eido, artinya bukan hanya sekedar melihat, tetapi pengen mengetahui, pengen mengenal lagi lebih dalam dan lebih dalam lagi. Itu kerinduan Sakeus. Tuhan melihat hati yang rindu mengenal Tuhan. Ada ayat-ayat yang saya pengen kita baca. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hati yang rindu mengenal Tuhan. Tadi yang pertama hati yang haus, rindu melihat Tuhan. Kemudian lebih dalam lagi mengenal Tuhan secara pribadi. Di gereja ini ada beberapa jemaat dari jauh Bapak Ibu. Kalau tidak ada kerinduan, itu akan masuk dalam hitung-hitungan baru perjalanan saya berapa lama. Kalau orang-orang perhitungan dengan waktu, nanti berapa jam, maneman. Tapi kalau orang yang punya kerinduan untuk melekat dengan Tuhan, itu gak akan diperhitungkan. Amin. Puji Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, kita gak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Kalau kita gak ada kerinduan, kalau kita gak ada kemauan untuk mengenal Yesus secara pribadi, biar kita tinggal di gereja kita gak mau ibadah. Ada orang yang sudah tinggal di pastori, tapi bukan di sini ya, tapi tidak mau ibadah. Karena apa? Gak ada kerinduan, gak ada kehausan untuk mau mengenal Tuhan. Tapi kalau kita punya kerinduan, besok mau ibadah, malam ini kalau bisa kita gak begadang. Saya harus tidur jangan terlalu malam supaya saya bisa bangun pagi. Ada yang sudah mempersiapkan diri, bajunya dia udah setrika. Saya mengenal seorang pengusaha yang karoseri mobil ya. Saya pernah di Probolinggo, diberkati luar biasa orang ini. Tapi dia berkata, ketika ada orang yang mau janjian dengan saya pada waktu jam ibadah, saya tinggal. Maaf. Bukan saya gak mau uang, tapi itu prinsip saya. Saya harus mengutamakan ibadah dengan Tuhan. Saya rindu untuk datang di gereja. Jadi memang menomorsatukan. Rindu mengenal lebih dalam lagi. Apakah kita sudah masuk ke tahap itu atau belum? Sekedar kita, saya pengen di gereja, ke gereja. Jadi bukan karena Bapak Ibu sungkan kepada saya dan istri sebagai gembala.
Tetapi kita biarlah yang mendorong motivasi kita ke gereja. Saya rindu ketemu Tuhan, yang mendorong saya rindu mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Itu motivasi yang benar. Dan yang ketiga, Tuhan melihat hati yang mau menerimanya. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dari pasal 19 ini, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Sakeus bukan cuma sekedar menerima Yesus sebagai tamu, tetapi dia menerima Yesus di hatinya dengan sukacita. Tuhan tahu hati yang rindu menerima. Nah, ternyata orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan adalah orang-orang yang membuka hati untuk Yesus masuk. Dan ketika Yesus masuk ada di dalam hati di hidup kita berubah menjadi baru. Itu sebabnya ada istilahnya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Manusia baru. Tadinya mungkin dipenuhi dengan marah, geram, kebencian, kepahitan. Tetapi manusia baru yang ada di dalam Tuhan sudah dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu manusia baru. Orang yang sudah dijamah oleh Tuhan. Saudara, karakter kita diubahkan. Saya beri contoh dari seorang Sakeus. Dikatakan dia seorang pemungut cukai, dia seorang yang berdosa. Apa yang dia katakan ketika Tuhan sudah mengubah hidupnya? Hidupnya yang tadinya rusak, hidupnya yang kotor, ketika Tuhan sudah masuk dalam hidupnya, dia membuka hati Tuhan masuk. Apa yang dia alami, saudara? Seorang yang pelit, pahit, menjadi seorang yang dermawan. Dia bilang, "Tuhan, setengah dari milikku akan ku donasikan, akan kusumbangkan kepada orang yang gak mampu." Ini kalau Tuhan gak ubahkan hidupnya, ya tetap hidupnya seperti yang dulu. Bahkan dia bilang, kalau ada orang yang pernah ku peras, ku tipu, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Kalau bukan Tuhan yang menjamah hidupnya, gak mungkin kayak begini. Mau kita berubah? Biar Tuhan jamah masuk dalam hidup kita. Izinkan Dia masuk dan mengubah hidup kita. Ketika kita memiliki hati yang baru, hati seperti Yesus, kita akan mengalami jamahan Tuhan luar biasa. Kita akan berubah. Orang-orang akan heran. Mungkin orang sangat heran, Sakeus orangnya kok jahat, orangnya korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa sekarang dia jadi baik? Karena dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia membuka hati. Kita buka hati, biar Tuhan terus jamah hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian bersama-sama. Pujian tadi yang kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Bukan ku Melakukan yang Kau inginkan.
Bapa kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami membuka hati kami Tuhan pagi ini untuk Engkau masuk dan terus bertata dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau akan terus menjamah hidup kami Tuhan. Kami menjadi manusia baru. Sebab Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kami. Tapi saat ini Engkau melihat sampai di mana hati kami, sampai di mana kerinduan kami, sampai di mana kami mau membuka hati untuk Engkau mengubah hidup kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian. Yesus jamah hidupku, jamah-jamah kami Tuhan, dan berikan damai di hatiku. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah kami sebagai gembala hamba Tuhan di sini, ada kerinduan bagi kita semua untuk kita berubah semakin indah di mata Tuhan. Tapi kami tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Itu kembali kepada kehendak bebas kita. Ada kerinduan dari pasangan kita mungkin, Tuhan, ada doa-doa yang selama ini dia katakan di tempat yang tersembunyi. Tuhan, jamah suami saya, ubah sikapnya. Tapi dia terbatas untuk mengubah suami karena dia tidak bisa. Ada suami yang sering berdoa juga, Tuhan, ubahlah istri saya supaya dia semakin mengasihi dan mengenal dan mencintai Tuhan dan keluarga. Tapi dia terbatas juga mengubah. Ada orang tua yang sudah banyak meneteskan air mata. Tuhan, jamah anak saya, ubahkan dia Tuhan, pulihkan dia. Tapi engkau anak-anak adalah pribadi yang mandiri. Orang tua tidak bisa memaksa engkau. Tapi saya mau berkata, Yesus sanggup mengubahkan kita semua. Yesus sanggup memulihkan kita. Tidak ada paksaan dari Tuhan. Dengan kasih cinta dan anugerahnya, izinkan dia mengubah hidup kita sama-sama menjadi berubah, menjadi baru. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tapi dia datang dengan penuh kasih. Dia berkata, lihat aku mengetuk pintu.
membukakan pintu, aku akan masuk, bahkan duduk makan bersama. Kalau pagi hari ini Tuhan datang dan mengetuk hati kita, Dia datang memberikan damai sejahtera, Dia datang memberikan kasih, Dia datang ingin memulihkan kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan orang sekeliling kita satu waktu akan berkata, wow, si A si B sekarang berubah. Ada apa ya? Kenapa ya? Ada kasih Tuhan, ada kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah mengubahkan kita menjadi baru. Yesus jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi ini, jamah Tuhan di dalam Roh-Mu yang kudus. Kami membuka hati. Kalau Tuhan mampu mengubahkan Paulus, Sakeus, bahkan wanita Samaria yang penuh dengan dosa, Tuhan terlalu mampu mengubahkan hidup kami dari yang tidak berarti menjadi berarti, dari yang penuh kepahitan dan kebencian dipenuhi dengan kasih cinta yang indah dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati kasih-Mu pagi ini. Kami menikmati lawatan-Mu. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati firman-Mu. Terus berkarya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus berkarya, terus jamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini siapa yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Kita percaya kita telah menerima
menerima berkat yang luar biasa pagi hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan, kita berikan yang terbaik dengan hati yang bersuka cita. Perhatikan pengumuman Bapak Ibu. Hari Rabu ada pujian penyembahan di gereja jam 6 sore. Kemudian hari Jumat doa puasa bagi kita jemaat Tuhan yang rindu berdoa bersama bisa hadir di ruang serbaguna jam 10 pagi. Untuk hari Jumat yang rindu di rumah masing-masing silakan bawa dalam doa pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kemudian kita juga akan doakan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Ibu Misiem hari ini tidak dapat hadir. Kemarin sempat ikut pelayanan makan murah, tetapi dengan kondisi fisik yang memang sudah terganggu, kita doakan. Kemudian kepada jemaat Tuhan kami mohon doanya. Jadi kami sampaikan hari ini bahwa tanggal 6 Agustus sampai tanggal 9 kami akan mengikuti doa puasa 3 hari 3 malam di Sulawesi Utara, di Manado. Tanggal 5 pagi pesawat kami akan berangkat dari Surabaya. Jadi mungkin hari Minggu depan subuh-subuh kami akan berangkat, saya dengan Bapak Gembala bersama Ibu Leni dan Bapak Ferry ya. Jadi puji Tuhan ada rekan yang sudah membelikan tiket bagi kami untuk pergi dan kembali ya.
Sebetulnya kami sempat berpikir dengan biaya tiket sekarang yang cukup mahal, tetapi puji Tuhan, seizin Tuhan, ada yang Tuhan gerakkan untuk memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti acara ini ya. Jadi hari Senin kami akan berangkat pesawat dari Surabaya, hari Sabtu kami akan kembali. Jadi hari Minggu kami tetap ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Doakan kami semua sehat, sebab di sana juga kami ada tugas sebagai salah satu panitia si acara. Jadi doakan Bapak Ibu, beberapa hari ini saya batuk sampai suara serak. Jadi supaya menjelang kami berangkat semua sehat, jemaat Tuhan sehat semua. Kami pergi kembali dalam naungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Jadi bukan Senin besok ya, Senin depan dini hari. Kami seperti yang disampaikan Ibu Gembala, kami adalah seksi acara. Memang rencananya kita berpikir lumayan biaya. Satu orang sekali perjalanan 2 juta lebih. Sini ke Surabaya berapa? Jadi minimal harus ada 10 juta pulang pergi kami suami istri. Tapi kemudian ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Bapak Jemi dan Ibu Jemi, Ibu Leni sama Ibu Ferry juga, ayo kita berangkat. Nanti disiapin tiket. Puji Tuhan, langsung dibelikan ya tiketnya, sudah ada pulang pergi. Kami tidak berhari Minggu di sana, jadi Senin berangkat, Sabtunya sudah balik. Doakan dan kita saling berdoa bersama. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita semua bangkit berdiri. Seperti wanita Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Mungkin ada yang lain lagi Tuhan, Tuhan yang maha tahu dan mengasihi kami umat Tuhan. Kami tahu dari firman Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami untuk beribadah, dan Tuhan yang menjamin roti apa yang kami makan, bahkan air untuk yang kami minum. Bapa, Engkau adalah Bapa kami. Sepanjang minggu ini dalam semua aktivitas, sertai, pelihara, jaga, lindungi umat-umat Tuhan, dihindarkan dari segala penyakit, celaka atau mara bahaya. Hamba berdoa dan memegari dan membentengi semua dalam naungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai dan sejahtera dan sukacita memenuhi setiap pribadi kami. Selalu kami terhubung dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang memiliki kehidupan yang Engkau beri dalam diri kami ini.
Kami belajar untuk terus mengandalkan hidup kami dan menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya pengharapan kami tidak mengecewakan, karena Tuhan kami Tuhan yang hidup. Diberkati semua tim pelayanan pagi hari ini yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Kami percaya semua jerih lelah di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita menengadahkan tangan kita kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.